wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan karunia kita dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi program guru penggerak di SDN 002 Kupang, Kota Batam. Tak lupa pula kita haturkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini hari Kamis, tanggal 20 Desember 2020. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan untuk acara selanjutnya dari pembukaan tadi, maka acara ini dapat kita lanjutkan. Puji syukur alhamdulillah. Mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan syafaatnya dan kesempatannya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi ini. Sebenarnya saya berdiri di sini itu nggak pede. Udah lama saya sebenarnya udah nggak melaksanakan seperti ini. Tapi karena kewajiban sebagai guru penggerak, saya harus mensosialisasikan kepada kawan-kawan. Jadi mau tak mau saya harus berdiri lagi di sini. Sebenarnya di atas saya itu ada namanya PP, pengajar praktik. Pengajar praktik itu tugasnya mengawasin guru penggerak, mengawasi kegiatan yang dilaksanakan di guru penggerak. Nah, saya sekilas memperkenalkan terlebih dahulu apa sih guru penggerak itu. Judulnya sebenarnya guru itu kita harus bergerak, ikut bergerak, jangan sampai ketinggalan informasi atau pembaharuan tentang dunia pendidikan. Nah, sekarang ini gencar-gencarnya menteri kita membuat guru bergerak, kepala sekolah bergerak, sekolah juga bergerak. Nah, kebetulan saya sebenarnya juga kalau mengikuti seleksi guru penggerak saya sudah nggak bisa karena dibatasi usia. Saya usia sudah 10 tahun. Guru penggerak yang bisa ikut itu adalah yang masa kerjanya lebih dari 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun kita nggak bisa jadi guru penggerak, tapi bisa menjadi pengajar praktiknya. Kalau pengajar praktik itu batas usianya 9 tahun sebelum pensiun. Nah, ayo yang muda-muda kita ikut guru penggerak sebelum batas limit usia kita itu termakan batasnya. Saya sebenarnya kemarin ikut seleksi dengan Pak Anto, terus Bu Reni, Pak Rio. Kami kalah karena kami usia sudah kena jadi nggak bisa. Tapi karena kemarin saya ikut seleksi calon kepala sekolah tingkat nasional, dan mau tak mau saya harus mengikuti program guru penggerak ini karena diklatnya diarahkan ke sana. Jadi jebolannya guru penggerak itu kita nanti diberi kesempatan 3. Bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi langsung pengawas sekolah, dan juga bisa menjadi langsung fasilitator. Itu yang di guru penggerak itu dididik sekarang itu mereka menciptakan tiga manusia yang siap untuk menjadi 3 posisi jabatan tersebut. Enak kan? Ya Bang, makasih. Tapi kalau program ini memang betul-betul dijalankan, pengawas lebih berat tugasnya daripada kepala sekolah. Begitu yang saya terima. Saya lanjut ya Bu. Kalau kita sudah ikut guru penggerak, ada embel-embelnya. Jadi tidak berhenti dari situ. Kita harus menularkan kepada orang lain. Itu ya. Kemudian yang kedua, guru tidak dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang ia dapat di pelatihan karena kurangnya dukungan dari pemimpin sekolah. Tadi yang saya bilang, kalau kita sudah ikut pelatihan, kita jarang diberi kesempatan atau kadang diri kita sendiri ya, saya juga seperti itu. Kadang diri saya sendiri juga, macam mana sih caranya menularkan, kita bingung ya. Nah, pada
Padahal sebenarnya gampang, kita ajak rame-rame, ayo ikut ini ada pelatihan baru, ilmunya seperti ini. Dan alhamdulillah kita sudah mulai melaksanakan itu. Semenjak daring kita sudah berkali-kali melaksanakan pelatihan yang kita laksanakan bersama-sama. Kemudian untuk arahan program yang baru itu, program guru penggerak menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah sebagai mitra guru penggerak untuk bersama-sama melakukan transformasi pendidikan di sekolah. Transformasi, Ibu, apa maksudnya itu transformasi itu? Perubahan ya. Nah, jadi sekolah kita harus berubah, harus bergerak terus. Jangan mandek, jangan di zona aman seperti kata Bapak. Kita harus terus bergerak mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini program baru, ayo kita ikutin sama-sama, kita laksanakan sama-sama. Sebenarnya nggak berat kalau kita ikuti. Saya alhamdulillah meskipun pontang-panting, insya Allah bisa. Sudah 3 bulan, tinggal 6 bulan lagi. Kemudian yang ketiga, pemilihan peserta pelatihan guru biasanya atas tunjuk dari hasil UKG atau langsung ditunjuk oleh kepala sekolah ya. Tapi kalau untuk guru penggerak itu ada kegiatan melakukan setiap kita melakukan sesi materi, kita dilaksanakan juga asesmen dari sisi pedagogi, kemampuan analitis, motivasi, kemudian kompetensi lainnya, sehingga data peserta itu pelatihan dapat digunakan sebagai pengembangan pelatihan dengan pengukuran keberhasilan pelatihan yang objektif. Nah, ini berikutnya. Saya percepat aja ya, Bu ya. Kemudian ini loh yang dimaksud guru penggerak. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya. Jadi guru penggerak itu tidak boleh diam. Dia harus bergerak terus. Kalau bisa semua guru itu harus ditarik untuk terus bergerak mengikuti program ini. Kemudian untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi itu tadi ya Bu ya, saya bilang kita ini selama ini kan kita mengajar itu ini loh rajanya, saya di depan, begitu ya. Jadi yang duduk di belakang itu murid-murid kita kan harus ngurus apa kita. Nak jangan begitu, kan begitu ya. Nggak boleh begitu, kan begitu kita ya. Kalau kita ngajarin ya, itulah cara kita. Nah, anak harus mengikuti cara kita, kan begitu ya. Nah, sekarang kita harus berubah total. Jadi pendidikan itu sekarang berpusat pada siswa. Siswa itu harus merdeka. Mereka mau belajar pakai macam mana caranya. Mereka mau mengerjakan matematika dengan model yang begini, yang begitu, yang penting betul. Jadi tidak harus menggunakan cara dari yang guru ajarkan. Tuh. Yang murid itu merdeka belajarnya. Bukan berarti merdeka itu dia seenaknya ya, tidak. Tapi merdeka dengan aturan, dengan keyakinan yang sudah disepakati di sekolah. Tugas guru apa? Tugas guru kita kembali lagi ke trilogi dari Ki Hajar Dewantara. Masih ingat Bu apa itu? Ingarso Sungkulodo. Artinya apa itu Bu? Di depan sebagai contoh, memberi contoh. Kemudian di belakang Ingarso menjadi teladan. Ingarso Sungkulodo, Madyo bangun, Karso di tengah memberi Teladan. Di tengah memberi ide atau kreasi atau teladan. Kemudian Puri Handayani memberi dorongan. Kita kembali ke situ kembali. Jadi guru mengikuti pendidikan guru penggerak tadi setelah seleksi ya. Kalau kita sudah ikut seleksi, kita berhasil. Seleksinya itu kalau tak salah, seleksi pertama itu administrasi, kemudian ada wawancara, kemudian ada praktek mengajar. Tak lama Bu, cuma 10 menit aja divideokan, itu dikirim ke fasilnya. Nah, setelah itu baru diumumkan layak atau tidak layak menjadi guru penggerak. Peran guru saat ini, kira-kira itu betul tak? Tuh, 3 itu. Mendorong meningkatkan prestasi akademik murid. Betul kan? Kita nggak melihat apa-apa lagi kan? Yang penting nilai anak 100. Kalau yang lebih tinggi kan ada Pak Anto tuh ya. Sebenarnya saya grogi loh kalau Pak Anto duduk di situ. Takut. Kemudian yang
filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaborasi. Jadi visi yang saya buat tadi itu disuruh mencari kelemahannya dan kekuatannya. Bagaimana caranya? Menggunakan teori ini, inquiry apresiatif. Kemudian tujuannya adalah berupaya untuk berkolaborasi. Berkolaborasi dengan siapa? Kepala sekolah, teman sejawat, dengan anak, dengan orang tua, dengan guru-guru yang lain. Kemudian tujuannya apa? Menemukan hal yang positif dari sekolah kita. Tujuannya seperti itu. Jadi kemarin tuh saya bingung, kan kita sempat vakum ya, dari 2019 akhir sampai 2021 akhir juga ya. Nah, kita vakum, kita nggak punya modal. Dan akhirnya setelah masuk, murid kita, masya Allah, super, bengong. Iya, betul. Kemudian yang dicari di mana posisinya? Dalam diri saya sendiri. Saya harus mencari kekuatan saya sendiri dan kelemahan saya sendiri. Kemudian dalam organisasi di sekolah ini saya juga harus mencari kekuatannya dan kelemahannya. Kemudian di dunia sekitarnya. Nah, kelemahan dan kekuatan itu tidak harus yang sekarang, bisa di masa yang kemarin, masa yang lalu, atau masa kini, atau yang akan datang. Kan kita sudah punya impian kan? Yang tadi itu saya bilang impian saya seperti ini gitu. Nah ini maksud dari inquiry apresiatif adalah untuk memungkinkan anggota komunitas sekolah melakukan ko-kreasi langkah maju bersama yang bergerak dari kedalaman pemahaman akan makna atau inti kesuksesan dari sumber daya mereka sendiri. Jadi kita harus mengolah sendiri. Makanya kemarin kita diminta mengisi apa itu? Yang rame-rame anak-anak asesmen kita juga mengisi kan? Nah, itu bagian dari ini. Ya. Nah ini manajemen perubahan. Tadi kita menggunakan inquiry apresiatif ya. Teori yang digunakan itu teori Bagja. Apa sih Bagja? Bagja itu seperti ini ya. Buat pertanyaan. Pertama kita membuat pertanyaan utama. Ambil pelajaran. Kemudian ambil pelajarannya. Kemudian gali mimpi bersama. Kemudian dijabarkan rencananya. Baru atur eksekusi. Jadi ini semuanya berupa pertanyaan-pertanyaan yang intinya mencari kelemahan dan kekuatan kita. Melibatkan semua pemangku kepentingan. Implementasi IA itu inquiry apresiatif ya, akan lebih efektif dengan memberdayakan potensi yang ada pada metode Bagja. Dengan Bagja analisis potensi dan visi lebih terarah. Jadi impian saya tentang visi tadi itu disuruh olah lagi, disuruh mencari kelemahannya, disuruh mencari kekuatannya dengan menggunakan metode Bagja. Nah ini model Bagja mulai prakasa perubahan. Kalau kita sudah menggunakan Bagja, kita akan secara tidak langsung kita restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak ada kata hukuman, tapi kita berusaha untuk memperbaiki anak yang membuat salah. Intinya seperti itu. Nah ini caranya. Kalau anak mempunyai kesalahan, maka yang harus kita laksanakan terlebih dahulu, kalau kita menggunakan ini ya, cara menyelesaikannya dengan segitiga restitusi, itu ada tiga langkah. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinannya, kemudian menstabilkan identitas. Pertanyaannya seperti itu. Iya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Berarti ini sifatnya kita menasehati ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Jadi anak itu tidak merasa bersalah. Kemarin tugas yang terakhir itu saya disuruh membuat dialog. Saya pikir itu awalnya kita menyelesaikan anak yang bermasalah, tapi rupanya kita buat dialog dulu baru dipraktekkan. Tapi
Tapi saya salah buat videonya dulu baru membuat dialognya. Jadinya video saya putar tulis. Untuk Kepulauan Riau itu yang diambil keseluruhannya itu ada di Tanjung Pinang. Tapi kayaknya angkatan 6 ini mungkin Batam dibuka lagi. Kemarin Batam itu dapat angkatan keempat. Jadi mungkin sering-sering aja lah buka yang namanya SIM PKB. Di situ lengkap, ada guru penggerak, ada PPG, semuanya ngumpul di situ sekarang. Informasi dari luar itu semuanya ngumpul di situ. Jangan diam aja. Sayang nanti kalau misalnya diumumkan, biasanya di situ kalau PPG itu diumumkan Anda berhak mengikuti seleksi administrasi PPG di tahun ini. Nah, kalau itu nggak terbuka, kesempatan Ibu nggak bisa. Terlewat begitu aja, kita nggak bisa menyanggah, nggak ada sanggah-sanggahan. Nah, kalau sudah terlewat begitu, nama kita turun lagi di bawah. Jadi bukan dari dinas lagi, Ibu Bapak. Kalau untuk PPG itu kita harus aktif melihat di itu tadi SIM PKB. Atau mau ikut guru penggerak juga, linknya juga ada di PPG. Linknya di PPG. Linknya ada SIM PKB. Atau mau ikut kegiatan-kegiatan online, misalnya kemarin guru belajar ya, itu semuanya sudah include di SIM PKB. Kalau kemarin kita buka SIM PKB itu berhubungan dengan PPG, kan begitu ya? Untuk pelatihan-pelatihan yang diadakan di LPFP. Kemudian untuk guru belajar kita buka lain aplikasinya kan? Sekarang sudah include, silakan dibuka masing-masing dan jangan lupa kode dan passwordnya itu sangat penting selama kita jadi guru. Insya Allah itu akan dipakai seterusnya. Jadi ada dua yang harus kita jaga, SIM PKB dengan data yang ada Dapodik. Kalau kita ditambah lagi dengan SIMPEK, ya kan? Nah, 3 itulah informasi tentang diri kita, tentang kegiatan-kegiatan guru. Jadi usahakan, diam-diam buka aja lah SIM PKB-nya itu. Nengok apa sih yang baru, mana tahu namanya keluar tahun ini untuk ikut PPG. Kemarin pernah ikut UKG kan? Sekarang kan udah nggak ada lagi UKG, karena yang dipakai untuk seleksi mengikuti PPG hasil UKG itu nggak ada lagi namanya UKG lagi. Jadi dia kan di ranking tuh yang sekian dulu, kemudian yang sekian. Nah, kalau Ibu ada waktu Ibu di ranking Ibu masuk, kemudian Ibu nggak terbaca, ya turun lagi bawah. Belum tentu tahun depan terinformasi lagi. Itu sayangnya ada kejadian seperti itu di 06. Dia nggak pernah buka, rupanya sih dia sudah dipanggil untuk mengikuti PPG, lepas. Padahal PPG waktu online ini enak loh. Memang sih membutuhkan waktu ya, menguras tenaga kita karena online, duit pun terkuras karena pakai online. Tapi alhamdulillah lebih bagus itu. Kita tetap di rumah, nggak pergi kemana-mana. Bisa tetap menjaga anak, bisa tetap mengajar. Meskipun terganggu sih mengajar kita, tapi bisa kita kerjakan dua-duanya. Kemarin itu ada ikut guru penggerak dan dia dipanggil PPG. Nah, 2 kacau. Ikut dua-duanya nggak bisa karena berbarengan. Akhirnya salah satu yang harus ditinggalkan. Dan lebih bagus yang ditinggalkan adalah guru penggerak. Karena guru penggerak bisa diikuti di tahun berikutnya. Kalau PPG nggak bisa, antri dulu, seantero. Tapi kalau guru penggerak kita tes lulus, alhamdulillah bisa ikut. Begitu. Ada yang bertanya, mumpung Pak Pakarnya ada di sini. Kalau bertanya Pak Pakar yang nanti jawab. Yang mana? Aduh, takut. Yang mana? Ayo mau. Udah jam 11 Pak Tok. Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat kita semua. Dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Ibu Hedi yang sudah banyak memberikan ilmu kepada kami hari ini mengenai arti nyata pendidikan guru penggerak angkatan 4 yang insya Allah kalau ada yang nyusul. Iya. Karena mungkin dari pesan-pesan Bu Heni tadi merupakan suatu
yang kita anggap selama ini begitu berat. Nah, dan rasa kita kayaknya kita tak mampu. Sebenarnya kita ingin, tapi merasa kayak yang berat kali. Nah, itu kan. Insya Allah. Perlu dukungan dari semua pihak. Ya, kami dukung juga. Tapi untuk IT-nya ini, kalau IT itu saya masih 0,00. Itu. Ayo yuk maju yuk. Itu rumahnya tidak harus pegawai negeri. Nah itu dengan Bisa yang jelas ini yang di bawah-bawah kami nih adik-adik kami. Ya, di kami bawah adik dakwah kami yang yang ada. pemikirannya masih bisa maju kembali. Nah itulah tadi ya ilmu yang begitu luas, ilmu yang begitu bermanfaat, terutama kita bagi seorang guru, ya bagi seorang guru. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri yaitu Ibu Heni sebagai guru penggerak. Semoga apa yang diberikan hari ini, yang dipaparkan ilmunya pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Inilah cukup sampai di sini. Semoga ini semua bermanfaat dan apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup acara ini dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.